Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kenapa banyak orang tertarik masuk ke dunia peternakan, tapi hanya sedikit yang benar-benar bertahan? Padahal kalau kita lihat datanya, konsumsi protein hewani di Indonesia terus naik dari tahun ke tahun. Daging ayam, telur, dan daging sapi bukan lagi barang mewah. Hampir setiap rumah membutuhkannya setiap hari. Bahkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, sektor peternakan tetap bergerak. Permintaan ada, pasar ada. Tapi anehnya, di sisi lain banyak peternak pemula justru tumbang di tahun pertama. Modal habis, kandang kosong, semangat turun. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena salah masuk sejak awal. Saya sering bertemu orang yang berpikir, peternakan itu kan tinggal pelihara, kasih makan, nanti panen. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Harga pakan naik, penyakit datang tanpa permisi. Harga jual bisa jatuh dalam hitungan minggu. Dan ketika itu terjadi, banyak pemula panik. Keputusan diambil dengan emosi. Uang keluar tanpa perhitungan, waktu terbuang, peluang hilang. Masalahnya bukan di peternakannya. Masalahnya ada di cara berpikir dan cara memulai. Industri peternakan itu bukan sekedar soal hewan. Ini soal arus kas, manajemen risiko, dan keputusan kecil yang dampaknya besar. Satu kesalahan di awal bisa terasa efeknya berbulan-bulan kemudian. Dan kalau ini dibiarkan, dampaknya nyata. Bukan cuma rugi uang, tapi juga kehilangan kepercayaan diri. Banyak yang akhirnya berkata, peternakan itu nggak cocok buat saya. Padahal yang tidak cocok bukan orangnya, tapi strateginya. Di video ini, saya tidak akan bicara teori rumit. Saya ingin membahas 5 trik terbaik bagi pemula dalam industri peternakan. Trik yang realistis, bisa diterapkan, dan sering justru dilewatkan. Kalau kamu serius ingin masuk ke dunia peternakan dengan kepala dingin dan langkah yang lebih terarah, pastikan kamu tonton sampai akhir. Dan sebelum lanjut, bantu channel ini dengan like, share ke teman yang lagi mikir usaha, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng. Karena ada cara menghadapi semua ini. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Kalau kita tarik napas sebentar dan melihat lebih jernih, sebenarnya kegagalan peternak pemula jarang disebabkan satu faktor besar. Hampir selalu karena akumulasi kesalahan kecil yang terjadi bersamaan. Masalah pertama adalah masuk industri tanpa memahami struktur permainannya. Banyak pemula langsung fokus ke hewan. Jenis ternak apa, bibit mana yang bagus, kandang seperti apa. Semua itu penting, tapi sering melupakan satu hal krusial. Bagaimana uang bergerak di dalam usaha ini? Peternakan bukan bisnis instan. Ada jeda waktu antara uang keluar dan uang kembali. Pakan dibeli hari ini, tapi hasil baru bisa dijual minggu atau bulan ke depan. Pemula yang tidak menghitung jeda ini sering kehabisan napas di tengah jalan. Bukan karena usahanya buruk, tapi karena arus kasnya tidak siap. Masalah kedua adalah ketergantungan pada asumsi, bukan data. Banyak keputusan dibuat berdasarkan cerita tetangga, grup WhatsApp, atau katanya harga lagi bagus. Padahal harga di peternakan sangat fluktuatif. Selisih kecil saja di harga pakan atau harga jual bisa menentukan untung atau rugi. Riset ringan sebenarnya sudah cukup. Cukup tahu rata-rata harga pakan 3 bulan terakhir. Cukup tahu siklus panen dan pola harga. Tapi karena dianggap sepele, bagian ini sering dilewatkan. Masalah ketiga adalah mindset buru-buru balik modal. Ini sangat manusiawi. Modal keluar, ingin cepat kembali. Tapi di peternakan, tekanan ingin cepat untung justru sering melahirkan keputusan buruk. Menekan biaya pakan secara berlebihan, menjual terlalu cepat, atau menambah populasi tanpa kesiapan. Alih-alih fokus pada sistem, pemula fokus pada hasil jangka pendek. Masalah keempat adalah tidak memisahkan peran sebagai peternak dan sebagai pengolah usaha. Saat ternak sakit, emosi ikut bermain. Saat harga turun, panik muncul. Akhirnya keputusan diambil bukan berdasarkan hitungan, tapi perasaan. Padahal usaha butuh kepala dingin, bukan sekedar niat baik.
Semua kesalahan ini punya satu benang merah. Bukan kurang kerja keras, tapi kurang kerangka berpikir. Peternakan itu bisnis real yang sangat logis. Ada input, proses, dan output. Kalau input dan prosesnya tidak dihitung dengan benar, outputnya hampir pasti bermasalah. Dan kabar baiknya, ini bukan masalah yang rumit. Bukan juga masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh orang bermodal besar. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan, asal kamu tahu cara kerjanya. Di segmen berikutnya, kita akan membangun kerangka pemahaman dasar yang akan menjadi fondasi dari 5 trik penting bagi pemula di industri peternakan. Sebelum kita bicara trik, kita perlu satu kesepahaman dulu. Di industri peternakan, yang paling menentukan bukan seberapa besar kandangmu, tapi seberapa rapi logikamu. Cara paling sederhana memahami peternakan adalah melihatnya sebagai mesin arus kas. Uang masuk ke sistem dalam bentuk modal, kandang, bibit, pakan, obat, tenaga. Uang keluar dari sistem dalam bentuk hasil panen, telur, daging, atau anakan. Masalah muncul bukan karena mesinnya rusak, tapi karena banyak orang tidak tahu kapan uang masuk dan kapan uang keluar. Disinilah prinsip pertama bekerja, selisih waktu. Peternakan selalu punya jeda. Kamu memberi makan hari ini, tapi hasilnya baru terasa nanti. Artinya, sebelum panen pertama terjadi, semua biaya harus sudah siap ditanggung. Pemula yang tidak menghitung jeda ini sering terpaksa berhenti di tengah jalan. Prinsip kedua adalah margin, bukan omset. Harga jual boleh tinggi, tapi kalau biaya pakan, kematian ternak, dan biaya tak terduga ikut naik, margin bisa habis tanpa terasa. Peternakan yang sehat bukan yang panennya ramai, tapi yang selisih antara biaya dan hasilnya stabil. Bayangkan 2 orang peternak ayam. Yang satu panen 1.000 ekor dengan margin Rp2.000 per ekor. Yang lain panen 300 ekor dengan margin Rp8.000 per ekor. Siapa yang lebih aman? Biasanya yang kedua, karena tekanannya lebih kecil dan kesalahannya lebih mudah dikendalikan. Prinsip ketiga adalah kontrol, bukan skala. Pemula sering ingin langsung besar, padahal semakin besar skala, semakin besar risiko. Tanpa sistem yang rapi, skala justru memperbesar kerugian. Di tahap awal, tujuanmu bukan memaksimalkan keuntungan, tapi meminimalkan kesalahan. Prinsip keempat adalah hubungan sebab akibat yang jelas. Pakan memengaruhi pertumbuhan, kepadatan memengaruhi kesehatan, waktu panen memengaruhi harga. Kalau kamu tidak tahu faktor mana memengaruhi apa, kamu akan kesulitan memperbaiki hasil. Inilah mengapa peternakan yang bertahan lama selalu dibangun di atas angka, catatan, dan kebiasaan evaluasi, bukan feeling. Kalau logika ini sudah masuk, kamu akan sadar satu hal penting. Peternakan itu bukan perjudian. Ini permainan probabilitas yang bisa dikelola. Dan setelah kamu paham cara berpikirnya, barulah trik-trik praktis punya arti. Setelah kamu paham logikanya, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh peternak pemula agar tidak mengulang kesalahan yang sama? Saya rangkum dalam 5 trik paling penting. Bukan teori, tapi langkah praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Trik pertama, mulai dari skala yang bisa kamu kontrol, bukan yang terlihat menguntungkan. Banyak pemula tergoda hitungan kasar. Kalau 1.000 ekor untung segini, 5.000 ekor pasti lebih besar. Padahal di awal, skala kecil memberi ruang belajar. Kesalahan di 200 ekor jauh lebih murah dibanding kesalahan di 2.000 ekor. Fokuskan 2-3 siklus pertama untuk merapikan alur kerja, bukan mengejar angka. Trik kedua, pisahkan uang usaha dan uang pribadi sejak hari pertama. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Saat uang bercampur, kamu tidak pernah benar-benar tahu apakah usahamu untung atau hanya bertahan. Peternak yang disiplin soal ini biasanya lebih cepat sadar ketika ada masalah dan lebih cepat memperbaikinya. Trik ketiga, hitung biaya harian, bukan hanya biaya total. Peternakan berjalan setiap hari. Pakan, air, listrik, tenaga, semua bergerak harian. Dengan tahu biaya per hari per ekor,
kamu bisa tahu kapan kondisi mulai tidak sehat. Banyak pemula baru sadar rugi saat panen, padahal tanda-tandanya sudah muncul sejak minggu pertama. Trik keempat, jangan membeli semua sendiri. Manfaatkan sistem yang sudah ada. Kemitraan, koperasi, atau pemasok yang menyediakan pakan dan pendampingan sering dianggap mengurangi untung. Padahal bagi pemula, ini justru cara menurunkan risiko. Margin mungkin sedikit lebih kecil, tapi stabilitas dan pembelajaran jauh lebih besar. Trik kelima, catat, evaluasi, dan ulangi. Peternakan yang tumbuh bukan yang paling berani, tapi yang paling rajin mencatat. Berat panen, angka kematian, konsumsi pakan, harga jual, semua ini bahan keputusan, bukan sekedar arsip. Saya pernah melihat peternak kecil yang konsisten mencatat selama 6 bulan. Skala awalnya biasa saja, tapi karena tahu persis di mana bocornya, siklus berikutnya jauh lebih rapi. Hasilnya, margin naik tanpa menambah jumlah ternak. 5 trik ini sederhana, tapi kalau dijalankan bersamaan, dampaknya terasa nyata. Bukan hanya menekan risiko, tapi juga memberi kejelasan langkah. Namun satu hal penting perlu kita sadari. Strategi saja tidak cukup, karena hasil besar selalu dimulai dari pola pikir yang tepat. Di segmen berikutnya, kita akan bicara tentang mindset, cara berpikir yang membuat peternak bisa bertahan, tenang, dan konsisten di tengah naik turunnya industri ini. Di titik ini, banyak orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Masalahnya tinggal satu, apakah kamu cukup stabil untuk melakukannya secara konsisten? Peternakan menguji bukan hanya modal, tapi juga karakter. Peternak yang bertahan lama biasanya punya satu kesamaan. Mereka tidak reaktif. Harga turun, mereka tidak panik. Ternak sakit, mereka tidak langsung menyalahkan keadaan. Mereka berhenti sejenak, melihat angka, lalu mengambil keputusan. Sebaliknya, peternak yang cepat tumbang seringkali terjebak emosi jangka pendek. Saat hasil belum sesuai harapan, fokus langsung berpindah ke rasa takut rugi. Padahal, ketakutan ini yang justru mendorong keputusan terburu-buru. Mindset pertama yang perlu diposisikan ulang adalah cara memandang waktu. Peternakan bukan sprint, ini maraton dengan ritme tertentu. Setiap siklus adalah bahan belajar, setiap kesalahan adalah data. Orang yang ingin hasil instan biasanya berhenti sebelum sistemnya matang. Mindset kedua adalah disiplin lebih penting daripada semangat. Semangat itu fluktuatif, disiplin itu struktural. Memberi pakan tepat waktu, mencatat rutin, mengevaluasi tanpa menyalahkan, hal-hal kecil ini yang menjaga usaha tetap hidup saat motivasi turun. Mindset ketiga adalah kalkulatif, bukan spekulatif. Peternak yang sehat tidak berharap harga naik. Mereka menyiapkan skenario jika harga turun. Mereka tidak bergantung pada keberuntungan, tapi pada probabilitas yang sudah dihitung. Coba tanyakan ke diri sendiri secara jujur. Apakah selama ini keputusanmu lebih banyak berdasarkan hitungan atau perasaan? Apakah kamu sudah memberi ruang pada proses atau terus menekan hasil? Refleksi ini penting, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memindahkan posisi berpikir. Dari ingin cepat untung menjadi ingin sistem yang tahan lama. Dan yang terakhir, mindset tentang keseimbangan hidup. Peternakan memang menuntut perhatian, tapi bukan berarti menguras seluruh energi mental. Peternak yang tenang biasanya punya batas. Mereka bekerja dengan jadwal, bukan dengan kecemasan. Karena keputusan terbaik lahir dari kepala yang jernih. Ketika logika dan ketenangan berjalan bersama, usaha jadi lebih stabil. Risiko tetap ada, tapi kamu tidak goyah setiap kali diuji. Dengan mindset seperti ini, strategi yang tadi kita bahas tidak lagi terasa berat, tapi terasa masuk akal. Dan sekarang, saatnya kita merangkum semuanya, supaya arah langkahmu benar-benar jelas. Sampai di titik ini, kita bisa menarik satu benang merah yang jelas. Peternakan bukan soal keberanian nekat, tapi kejelasan arah dan ketepatan langkah. Mari kita ringkas kembali poin-poin utamanya. Pertama, masuklah dengan logika, bukan asumsi.
Peternakan adalah mesin arus kas dengan jeda waktu. Memahami kapan uang keluar dan kapan uang kembali jauh lebih penting daripada sekedar memilih jenis ternak. Kedua, kendalikan risiko sebelum mengejar skala. Mulai kecil, rapi, dan terukur, memberi ruang belajar yang jauh lebih aman dibanding langsung besar tanpa sistem. Kesalahan kecil di awal adalah investasi pengetahuan, bukan kegagalan. Ketiga, gunakan angka sebagai alat berpikir. Pemisahan uang, pencatatan biaya harian, dan evaluasi rutin membuat keputusan lebih tenang dan objektif. Ini yang membedakan usaha yang bertahan dan yang hanya ramai sesaat. Keempat, bangun mindset yang stabil. Disiplin, sabar, dan kalkulatif bukan sifat bawaan, tapi kebiasaan yang dilatih. Ketika emosi tidak lagi memimpin, strategi bisa dijalankan dengan konsisten. Jika semua ini kamu terapkan, hasilnya bukan sekedar potensi untung. Kamu mendapatkan kejelasan, kontrol, dan ketenangan dalam menjalankan usaha. Dan di industri sekeras peternakan, itu adalah aset yang sangat mahal. Sekarang saya ingin dengar dari kamu. Menurutmu, bagian mana yang paling sering diabaikan oleh peternak pemula? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Diskusi kita di sana justru bisa jadi bahan belajar bersama. Kalau video ini membuka sudut pandang baru, jangan ragu untuk like, share ke orang yang sedang mempertimbangkan usaha peternakan, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang bisnis real, uang, dan cara berpikir yang lebih jernih. Karena pada akhirnya, dalam dunia bisnis dan investasi, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling paham arah langkahnya.